Pembentukan awal Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama lada, kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17 pentingnya dibayangi oleh Batavia, dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Wilayah intinya sekarang membentuk Provinsi Indonesia dari Banten. Saat ini, di Banten Lama, Masjid Agung Banten menjadi tujuan penting bagi wisatawan dan peziarah dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan, bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813, setelah sebelumnya Istana Surosoan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Pembentukan awal. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosoan. Pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi penguasa di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya, setelah meninggalnya Sang Surosoan pada 1519 Masehi. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, mendarat di Pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam carita sejarah Banten dikatakan, ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang atau Banten Girang, adalah pusat kekuasaan kerajaan Banten pra-Islam. Di sini terdapat batu yang bersinar, yang merupakan tahta Prabu Pucuk Umun, Ratu Pandita Hindu yang terakhir. Di sana juga terdapat 2 makam keramat kakak beradik, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, yang merupakan penduduk Banten Girang pertama yang memeluk Islam dan berpihak kepada Maulana Hasanuddin. Ki Mas Jong sendiri menurut sejarah Banten adalah seorang punggawa penting dari Pakuan Pajajaran yang ditempatkan di Banten Girang. Ki Mas Jong adalah pendukung utama Maulana Hasanuddin, dan kemudian diangkat sebagai Mahapatih atau Tumenggung. Ki Mas Jong memainkan peranan penting dalam penaklukan Pakuan Pajajaran pada pertengahan abad ke-16. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional, diceritakan bahwa penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin, yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman Wahanten, yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang, sehingga penguasa Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya, dan menantangnya sabung ayam. Dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin, dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam,
kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, Kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggerahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Penyatuan Banten. Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Wahanten Girang ke pesisir di Kompleks Surosoan sekaligus membangun kota pesisir. Kompleks Istana Surosoan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526. Pada tahun yang sama juga, Arya Surajaya penguasa Wahanten Pasisir dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir disatukan menjadi Wahanten, yang kemudian disebut sebagai Banten dengan status sebagai provinsi dari Kesultanan Cirebon pada 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon, dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Dari kejadian tersebut sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah sultan pertama di Banten. Meskipun demikian, Sunan Gunung Jati tidak menahbiskan dirinya menjadi sultan di Banten. Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah berpendapat bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pendiri Banten, dan bukannya Maulana Hasanuddin. Menurut catatan dari Syawau de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, Bantenlah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara. Banten sebagai Kesultanan. Kesultanan Demak menggelar musyawarah dalam menyikapi peristiwa meninggalnya Pati Unus di Demak. Maulana Yusuf atau Raden Abdullah, selaku anak dari penguasa Depati Banten pada saat armada Demak mendaratkan pasukan Banten di Teluk Banten, Raden Abdullah diajak pula untuk turun di Banten, untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Demak. Para komandan dan penasehat armada yang masih saling berkerabat satu sama lain sangat khawatir kalau Raden Abdullah akan dibunuh dalam perebutan tahta mengingat sepeninggal Pati Unus. Pasca perjanjian damai Cirebon dengan kerajaan Pajajaran pada tahun 1531, dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon, yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Kemudian sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta, mengangkat menantunya yaitu Kawis Adimarta suami dari Ratu Ayu Fatimah sebagai penguasa Jayakarta. Sebelumnya, sejak peristiwa penaklukan Kelapa pada tahun 1527, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fadilahan. Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke Lampung. Pada tahun 1530, ketika wilayah adat Lampung Peminggir telah memeluk agama Islam, wilayah adat Lampung Abung pada masa itu masih mempertahankan adat istiadatnya yang bercorak animisme.